Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adianur Safri Akbar ingin menjelaskan tentang utang jangka pendek, yaitu berhubungan dengan studi akuntansi keuangan menengah 2. Dan saya mulai penjelasannya. Yang saya ketahui, utang jangka pendek ya dapat dipahami yang lebih kompleks. Utang dimaknai sebagai suatu pengorbanan manfaat ekonomi di masa mendatang yang mungkin terjadi akibat kewajiban individu atau bergantung di masa kini untuk menyediakan aktiva atau menyediakan jasa bagi individu atau badan hukum lain di masa mendatang sebagai akibatasi atau peristiwa di masa lalu. Pada prinsipnya itu, utang jangka pendek, istilah utang jangka pendek menunjukkan pada waktu pelunasannya. Sebab itu, utang jangka pendek harus dilunasi dalam waktu pendek, paling lama itu 1 tahun. Dalam suatu perusahaan, umumnya selama utang jangka pendek atau utang lancar dikenal pula adanya utang lancar. Perbedaan antara utang lancar dan utang jangka pendek itu disebut dengan rasio lancar atau current ratio, yaitu ukuran yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan untuk melunasi utang jangka pendek. Apabila utang jangka pendek perusahaan lebih besar dari utang lancar, maka keuangan perusahaan dalam kondisi yang mengkhawatirkan karena kemungkinan besar tidak dapat melunasi utang jangka pendeknya. Jenis utang panjang pendek, waktu tansi utang yang pendek dikatakan sebagai pasif apabila telah memenuhi unsur atau persyaratan. Itu ada 2. 1. Timbulnya kewajiban untuk membayar sudah pasti, di mana tansi antara kedua belah pihak sudah terjadi. 2. Jumlah yang harus dibayar sudah pasti. Berkenaan dengan hal itu, ada beberapa jenis utang jangka pendek yang memenuhi unsur tersebut. Contohnya yaitu 1. Utang dagang atau utang wholesale. Utang dagang adalah jenis utang jangka pendek yang umumnya ditimbul dari pembelian barang atau jasa di pinjaman jangka pendek. Untuk wholesale sendiri merupakan surat pembayaran yang dapat digunakan untuk pemegangnya. Utang wholesale ini bisa dilaksanakan dengan adanya jaminan atau tanpa jaminan, yang di dalamnya termasuk wholesale-nya dikeluarkan untuk membeli barang atau jasa. Pinjaman bank jangka pendek pegawai atau pemegang saham dan pembelian mesin-mesin dan peralatan. 2. Utang jangka pendek yang jatuh tempo dalam periode itu. Contohnya, utang jangka pendek yang jatuh tempo dalam periode itu adalah utang obligasi. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Bukankah utang obligasi pelunasannya dalam jangka lebih dari suatu tahun, sehingga termasuk utang jangka panjang? Perlu dipahami bahwa tak semua utang obligasi yang dimiliki suatu perusahaan jatuh tempo dalam jangka waktu panjang secara bersamaan. Bagaimana jika utang obligasi atau utang jangka panjangnya yang jatuh tempo hanya sebagian mudah saja? Bagian utang yang telah jatuh tempo di tahun periode bersangkutan dilaporkan sebagai utang jangka pendek, sedangkan bagian utang lainnya belum jatuh tempo dilaporkan sebagai utang jangka panjang. 3. Utang dividen. Bagian laba atau pendapatan perusahaan yang besarnya ditetapkan oleh direksi dan disahkan dalam rapat umum pemegang saham untuk dibagikan kepada pemegang saham atau stockholder. Utang uang muka dan jaminan dapat diminta kembali. Dalam transaksi bisnis dikenal dengan uang muka, yaitu jumlah uang yang dibayarkan terlebih dahulu sebagai tanda jadi atas pembelian suatu barang atau jasa. Uang muka ini belum bisa dianggap sebagai pendapatan, tetapi uang jangka pendek sehingga perusahaan menyerahkan barang-barang yang dikembalikan kepada pembeli. 5. Dana yang dikumpulkan untuk pihak ketiga. Pernahkah Anda melihat keberadaan kota amal atau donasi yang ditempatkan di supermarket atau pusat perbelanjaan? Itulah contoh dari praktik penggalangan dan masyarakat, khususnya pelanggan yang ujung dilakukan perusahaan untuk kemudian diberikan atau diserahkan pada pihak yang membutuhkan. Utang biaya. Dalam operasi perusahaan tentu tak lepas dan biaya adanya biaya yang sudah dibayarkan dan bagian masih harus dibayar. Itu penjelasan dari saya tentang utang jangka pendek. Mohon maaf bila ada banyak salah dalam perkataan atau kurang jelas. Terima kasih. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.